Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Agustin dengan NIM C1C022099. Terima kasih kepada Dr. Wilme Kaputra dan Ibu Dr. Wira Lestari sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah akuntansi keperlakuan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul aspek keperlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Oke, materi pertama yang yaitu pengertian dan tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Secara umum, akuntansi pertanggungjawaban dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang meliputi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi informatika atau laporan akuntansi dalam suatu organisasi yang terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban, lalu dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dipimpinnya. Salah satu tujuan diterapkan akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk mengendalikan biaya dengan cara menggolongkan, mencatat, meringkas, dan menghubungkan langsung dengan pejabat atau orang yang bertanggung jawab atas kejadian biaya yang dikendalikannya. Lalu materi kedua yaitu perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional. Perbedaan mendasar akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi konvensional adalah terletak pada perencanaan, klasifikasi, dan pengumpulan data. Akuntansi konvensional mengklasifikasikan data berdasarkan pada sifat atau fungsi dari biaya, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban atas kejadian dan kontrol secara individual. Lalu materi ketiga yaitu tipe-tipe pusat pertanggungjawaban. Umumnya pusat pertanggungjawaban diklasifikasikan ke dalam yang pertama, yaitu ada cost center atau pusat biaya, yang kedua ada revenue center atau pusat pendapatan, yang ketiga profit center atau pusat laba, dan yang keempat pusat investasi. Materi keempat yaitu perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan atas pusat pertanggungjawaban. Nah, yang pertama yaitu ada responsibility budget. Secara kronologis, kita akan membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan pendapatan dalam segmen network. Hal ini akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja karyawan dengan unit organisasi. Yang kedua, data accumulation. Nah, data akumulasi atau akumulasi data merupakan fasilitas perbandingan secara periodik dari berbagai macam rencana anggaran. Akumulasi dari aktual yaitu income dan item expense sangat perlu untuk bentuk dari network pertanggungjawaban. Yang ketiga, responsibility reporting. Hasil akhir dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah pelaporan pertanggungjawaban secara periodik atau laporan kinerja. Nah, laporan merupakan media untuk melaporkan biaya yang dikontrol, pengukuran efisien manajemen, serta pencapaian tujuan. Lalu materi yang kelima yaitu perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan atas pusat pertanggungjawaban. Rencana pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan semuanya berdasarkan pada asumsi operasi dan perilaku manusia. Termasuk yang pertama, manajemen by expansion atau MBA atau manajemen berdasarkan pengecualian yaitu adanya kecukupan kontrol operasi yang efektif. Yang kedua, manajemen by objective atau MBO atau manajemen berdasarkan tujuan. Yang ketiga, coincidence between responsibility, network, and organizational structure, atau yaitu kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Yang keempat, acceptance of responsibility atau penerimaan tanggung jawab. Dan yang terakhir, capability of inducing cooperation atau kapasitas untuk mendorong kerjasama. Lalu materi yang keenam, kolerasi jenis-jenis pusat pertanggungjawaban dengan struktur organisasi. Selanjutnya, kaitan dengan pertanggungjawaban menyatakan pendekatan yang digunakan untuk mendesain struktur organisasi dan pemberian tanggung jawab pada perusahaan tergantung kepada pilihan manajemen puncak dan gaya kepemimpinan. Beberapa struktur organisasi meliputi yang pertama, vertical struktur. Organisasi dibentuk berdasarkan fungsi-fungsi yang ada, misalnya terdapat fungsi produksi, penjualan, dan keuangan. Lalu yang kedua ada horizontal struktur, yaitu organisasi dibentuk berdasarkan area geografis. Setiap pimpinan berbagai melakukan kontrol terhadap pusat laba ataupun investasi. Sekian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.